Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, balik lagi bareng Miss Sinta. Hari ini kita akan belajar mengenai latihan soal penilaian akhir tahun atau PAT yang disebut juga UKK ataupun PAS semester 2. Nah, pada hari ini kita akan belajar membahas bahasa Inggris kelas 8 SMP. Oh iya, Miss Sinta punya tips nih. Untuk soal bahasa Inggris, ini tipsnya sama dengan soal bahasa Indonesia. Dalam mengerjakan soal bahasa Indonesia, untuk yang ceritanya panjang, kita baca dulu soalnya, baru kita baca teksnya. Begitu juga untuk bahasa Inggris ya. Jika ada cerita panjang, kita baca dulu pertanyaannya, baru kita kembali ke bacaannya. Sekarang kita masuk soal yang pertama. Teks ini untuk soal nomor 1-5. Oh ya, Miss Sinta mau disclaimer dulu di awal. Nah, Miss Sinta ini mungkin pronunciation-nya kurang bagus ya, jadi mohon adik-adik maklumi karena Miss memang bukan guru bahasa Inggris. Namun, jawaban ini sudah Miss pastikan kebenarannya. Jadi, ini soal telah Miss Sinta jawab sebaik-baik mungkin menurut pendapat Miss. Jadi, semoga bermanfaat ya. Sekarang kita bahas soal yang pertama. How often does Rena practice the dance? Jadi dia nanya, seberapa sering Rena berlatih tari? Nah, di sini kita tinggal baca tabelnya, karena di tabel ini merupakan weekly schedule, jadi schedule mingguannya. Jadi selama seminggu itu si Rena ini ngapain aja sih? Yang dia tanya di sini berapa kali berlatih tari, practice the dance. Jadi kita lihat ya, kita hitung bareng-bareng ya. Pada hari Selasa dia berlatih, kemudian juga hari Rabu dan juga hari Sabtu. Jadi ternyata jika ditanya how often atau seberapa sering, ternyata Rena itu 3 kali seminggu. Jadi jawabannya C. Sekarang soal yang kedua. Dia tanya, what does Rena do on Saturday morning? Jadi apa yang Rena lakukan di Sabtu pagi? Kita langsung baca tabel yang hari Sabtunya. Ternyata di Sabtu pagi yang jam 9 sampai jam 11 ya, itu ternyata Rena melakukan English course. Jadi dia les bahasa Inggris. Jawabannya yang tepat berarti B. 3. When is Rena off school? Jadi dia tanya kapan Rena ini libur sekolah. Nah, kita lihat di tabel ternyata Rena sekolah dari Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, dan Friday. Jadi selama 5 hari. Jadi kalau dia tanya kapan Rena ini off atau libur, itu adalah di hari Saturday and Sunday. Jadi di hari Sabtu dan Minggu. Sebenarnya untuk soal seperti ini adik-adik tinggal baca tabel aja ya, cukup mudah bukan? 4. When does Rena visit the library? Jadi kapan dia ke perpustakaan? Jadi ternyata dia ke perpustakaan pada Thursday. Jadi Thursday-nya apa? Pagi atau sore? Ternyata jam 14 sampai jam 15. Jadi jawabannya adalah A, on Thursday afternoon. Jadi bukan morning ya. 5. On Friday, Rena apa yang dia lakukan pada hari Jumat? Nih hari Jumat, visits the library bukan, kemudian juga goes to her English course juga bukan, goes to the swimming pool atau goes home earlier from school. Nah di sini earlier ini maksudnya lebih cepat ya, jadi pilihan D ini maksudnya dia pulang ke rumah lebih cepat dari sekolah. Kita lihat dulu, benar tidak? Ternyata benar, pada hari Jumat Rena ini pulang jam 11, padahal pada hari sekolah lainnya ia pulang 13.30. Ternyata benar, pulangnya lebih awal. Jadi pada hari Jumat ternyata Rena D. Nah, sekarang kita masuk soal nomor 6.
Firman bla 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 studies in the evening. He does it after dinner every day. Nah, di sini ada kata-kata every day. Jadi berarti dilakukan setiap hari. Untuk yang dilakukan setiap hari, maka yang tepat adalah always. Ini merupakan adverb of frequency. Jadi keterangan dari frekuensi. Karena ada kata-kata setiap hari, maka jawabannya adalah selalu atau always. 7. Susie always bla 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 dinner every day. She likes cooking very much. Di sini juga ada kata-kata every day. Jadi Susie selalu ngapain di setiap hari. Nah, di sini merupakan kalimat positif simple present tense. Jadi kalimat yang paling sederhana ya. Di sini ternyata ia menyatakan suatu kebiasaan karena ada kata always yang artinya selalu. Pola kalimat untuk simple present tense ini adalah subjek, kemudian verb 1 ditambah objek. Nah, untuk verb 1 ini, kalau dia aku, kamu, atau yang jamak seperti mereka, atau laki-laki yang ramai gitu, itu dia tidak menggunakan s dan is. Tapi kalau dia atau nama orang itu pakai s atau is. Di sini kan Susi, maka Susi ini membuat bentuk aslinya kan make. Nah, kita tambahkan s, jadi makes tulisannya. Susi always makes. Jadi jawabannya adalah C. 8. My father doesn't bla 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 coffee every morning. Nah, kalau di soal sebelumnya tadi itu merupakan kalimat positif. Kalau di sini namanya kalimat negatif karena ada kata-kata not. Jadi ayahku tidak minum kopi. Jadi di sini polanya kalau untuk kalimat negatif subjek, kemudian do atau does, kemudian not, baru kembali ke bentuk semula. Oke? Nah, jadi jawabannya adalah my father doesn't drink coffee every morning. Jadi drinknya biasa aja ya, karena ini masih simple present. 9. Ini yang seperti cerita seperti ini kata Miss Sinta. Kalau ada cerita, kita baca dulu soalnya. What is Mr. and Mrs. Hasan doing? Oke. Jadi kita baca dulu ya. Di sini katanya it's nice Sunday morning. Jadi ini adalah pagi hari Minggu yang indah. Hasan's family are doing separate activities. Jadi tiap anggota keluarga melakukan hal yang berbeda. Mr. and Mrs. Hasan are on their bicycle. Jadi mereka sedang bersepeda. They are going to the market groceries. Mereka pergi ke pasar. Jadi mereka pergi berbelanja ke pasar. Jadi jawabannya adalah going to the market. Jadi jawabannya B. Kemudian, what is the twin doing? Nah, ada lanjutannya nih. Kita langsung ke yang twin aja ya. The twin daughter, Ami and Irma are reading a book. Jadi ternyata mereka sedang membaca sebuah buku. Jadi ternyata jawabannya adalah C. 11. Who is playing guitar? Nah, siapa yang bermain gitar? Rama, the oldest son. Berarti dia laki-laki, anak yang paling tua. Berarti di sini jawabannya adalah Mona's brother, karena sister nggak mungkin, parent juga bukan. Jawabannya berarti B. 12. They are going to the market. Siapa tadi they yang dimaksud? Nah, ternyata they di sini yang dimaksud adalah Mr. dan Mrs. Hasan. 13. The girls bla 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 about the new library in the school. Jadi gadis-gadis ini sedang membicarakan tentang
perpustakaan baru di sekolahnya. Nah, ini termasuk present continuous tense. Jadi, apa yang sedang dilakukan. Kalau misalnya gadis ini cuma satu, the girl, berarti cukup is talking. Jadi, is karena dia single, jadi singular, jadi tunggal. Tapi di sini kan girls-nya banyak, ada S-nya, the girls. Nah, karena dia jamak, maka kita menggunakan are. Ini polanya ya. Nah, karena di sini dia jamak, kita menggunakan are, kemudian menggunakan verb 1 yang ditambah dengan ing. Jadi, the girls are talking. Jadi jawabannya D. 14. Who bla 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 beside Mr. Stewart? Dia nanya, siapa yang di samping Mr. Stewart? Siapa yang duduk di sini maksudnya ya kalau kita lihat opsinya. Nah, jawabannya Mr. Rudy, berarti satu orang ya. Kalau satu orang berarti is, bukan are. Di jawabannya adalah A, is sitting. Kalau seandainya rame berarti are ya kita pakai ya, yang opsi C. 15. Picture for number 15 till 18. Oke, ini untuk nomor 15 sampai 18. Di sini ada gambar, kemudian juga ada keterangan umur dan juga tinggi badan. Pertanyaannya, Tommy is bla 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 dan Siska. Ada opsi younger lebih muda, shorter lebih pendek, older lebih tua. Kita lihat Tommy 12 tahun. Sedangkan Siska 10 tahun. Berarti dia lebih tua. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C, older. 16. Anita is bla 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 dan Adi. Oke, di sini opsinya shorter atau taller. Jadi lebih pendek atau lebih tinggi dia nanya. Kita lihat dulu Anita, Adi. Anita ini 167 cm, Adi 166 cm. Jadi ternyata Anita lebih tinggi. Jawabannya B, taller. 17. Adi is the bla 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 of all. Jadi dia yang paling apa sih Adi ini? Youngest paling tua, paling muda, shortest paling pendek, eldest paling tua, atau yang aja muda. Yang pasti enggak ya, karena kalau of all berarti dia yang paling ter. Kalau ter berarti ada EST belakangnya. Kita lihat dulu Adi ini 15 tahun. Siska 10, Tommy 12, Anita 14. Ternyata dia yang paling tua dari yang lainnya. Maka jawabannya adalah C, eldest. 18. Siska is the. Nah, Siska yang paling apa ya? Siska 10 years old. Tingginya 150. Yang lain 160, 166, 167. Ternyata Siska ini yang paling pendek. Maka jawabannya adalah A, shortest. 19. I hope tomorrow will be bla 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 dan tomorrow. I hope tomorrow will be bla 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 dan today. Nah, jadi dia berharap besok itu lebih baik. Untuk lebih baik, yang mana ya jawaban yang paling tepat ya? Nah, yang paling tepat adalah kalau dia ada lebih baik, maka kita menggunakan yang ada er ataupun more. Nah, di sini kalau dia good ini merupakan bentuk irregular adjective. Jadi dia tidak beraturan. Setelah good, better, terus baru best. Maka jawaban yang paling tepat adalah B, lebih baik. Aku berharap besok lebih baik dari hari ini. Jadi B. 20. 10 years ago, I bla 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 only baby. 10 tahun yang lalu, aku masih seorang bayi. Jadi ini merupakan past tense ya. Past berarti kalau past kemungkinannya adalah C atau D. Nah, kalau aku ini am ataupun is berubahnya jadi was. Kalau are berubahnya jadi were.
Jadi di sini karena I, maka jawabannya adalah C. I was. Nah, semoga sampai di sini adik-adik bisa mengerti ya, bisa paham apa yang Miss Sinta jelaskan. Nah, kita telah mengerjakan 20 soal bahasa Inggris. Miss Sinta sebenarnya menyiapkan 40 soal, tapi soal nomor 21-40 kita bahas di bagian 2 saja ya, agar adik-adik tidak bosan menonton video yang terlalu lama. Terima kasih ya telah belajar bareng Miss Sinta. Sampai jumpa lagi di bagian 2-nya untuk soal nomor 21-40. Sekali lagi, Miss Sinta mohon maaf ya jika ada pronunciation yang kurang tepat. Sampai di sini. Jangan lupa like, kemudian komen jika ada yang adik-adik ingin request materi tertentu, juga subscribe sebagai bentuk dukungan untuk Miss Sinta. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar adik-adik tahu ketika Miss Sinta upload video baru. Kalau begitu, sampai jumpa lagi adik-adik. Bye!